kelas 5 University Jadi kami ada tugas untuk melakukan sebuah kegiatan yaitu pembinaan bahasa Indonesia di MTS Anwarul Hijau. Nah, di sini kelas berapa kalau boleh tahu? Itu perkenalkan, nama saya Rubiansa, prodi BSI semester 5 dari STGT Sumber. Di sini saya sebagai koordinator dari kelompok yang akan menjelaskan beberapa materi yang mungkin akan berguna bagi kamu ya. Kalau misalnya kakak tidak bukan selamat pagi luar biasa. Selamat pagi. Oke. Lagi ya. Selamat pagi. Luar biasa. Dan satu hal lagi, nanti di akhir akan ada kuis untuk dan akan dipilih 2 orang. Ya. Dan kita akan membahas tentang bahasa Indonesia. Hanya saja ini slogan dari Pusat Pengembangan Bangsa. Bahwasanya kita harus mengutamakan bahasa Indonesia daripada bahasa daerah, tapi kita harus melestarikan bahasa daerah tanpa menghilangkannya. Kemudian kita juga harus menguasai bahasa asing. Kenapa? Karena sekarang perkembangan zaman sudah sangat modern dan seperti HP, laptop ataupun internet itu semuanya hampir semuanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita harus bisa bahasa Indonesia. Oke. Sebelum kita ke materi, karena ada silahkan kalian isi nama, kelas, jenis kelamin. Kemudian di situ kan ada sangat penting, cukup, penting, tidak penting. Kalian di kolom label di bawahnya itu kalian kasih tentang yang kalian pilih. Nah, tanya itu. Menurut kalian apa sih peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjelaskan atau? Peran bahasa Indonesia di sini yang pertama yaitu sebagai identitas nasional. Nah, identitas nasional di sini yaitu maksudnya ya, bahasa Indonesia itu sebagai ciri khas dari bahasa Indonesia. Nah, itu seperti Inggris dengan bahasa Inggrisnya, Amerika dengan bahasa sendiri, itulah identitas nasional. Kemudian yang kedua, komunikasi sehari-hari. Sebenarnya bukan hanya terhadap komunikasi sehari-hari, ini juga bisa berlangsung di dalam dunia masa. Apa sih peran bahasa Indonesia dalam komunikasi? Nah, tentunya untuk mempermudah kita berinteraksi dengan orang-orang di berbagai daerah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau dan berbagai daerah yang bermacam agama, bahasa, serta keyakinan. Tentunya kalau tanpa bahasa Indonesia kita tidak akan bisa berinteraksi dengan orang-orang dari daerah lain. Misalnya masyarakat daerah Jawa ingin berinteraksi dengan orang dari Sunda. Tentunya mereka membutuhkan bahasa Indonesia untuk menghubungkan percakapan mereka. Kemudian pendidikan.
dalam bidang pendidikan tentunya peran bahasa Indonesia di sini sangat penting. Yang mana peran bahasa Indonesia di sini sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Tentunya dalam pendidikannya itu semua mata pelajaran diajarkan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita tidak diajarkan dengan bahasa Indonesia, misalnya matematika, dijelaskan hanya dengan angka-angka tanpa adanya ini sama dengan begini, itu tidak akan bisa kita pahami. Karena di saat zaman modern ini kebanyakan di masyarakat di kalangan remaja, dewasa dengan menggunakan bahasa yang gaul. Dampak itu yang bisa mengakibatkan menghambat perubahan bahasa. Di sini faktor-faktor pengembangan bahasa ada 3, yaitu bahasa gaul, bahasa asing, dan teknologi. Teman-teman pasti mengalami menggunakan bahasa gaul meskipun di WA, di chattingan di IG, pernah kan? Kayak nanti saya pergi ke pasar, ya udah saya nanti pilih. Nah itu yang bisa mendapatkan faktor pengembangan bahasa. Faktor pengembangan bahasa itu segala sesuatu yang dilaksanakan tidak disukai pada seorang remaja bisa menyebabkan itu kurang keren. Karena pasti mengalami kan kayak kalau menggunakan bahasa gaul itu kan kurang keren kan, kan? Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Maupun ada sebuah dampak faktor penambahan perkembangan bahasa Indonesia itu ada saat yang mempunyai kebangsaan, yaitu bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu di sebuah negara Austria banyak yang diminati oleh pendidikan itu menjadikan dasar untuk menerapkan bahasa Indonesia. Seperti di sini kan negara Indonesia, kan ada yang ada mata pelajaran bahasa Inggris kan. Maka tidak seperti itu sangat diminati untuk belum menerapkan pelajaran bahasa Indonesia. Itu. Jadi di sini kendala yang harus dihindari dalam pengembangan bahasa Indonesia adalah lain disebabkan oleh adanya bahasa gaul. Di sini siapa yang memakai? Semua punya kan? Punya WA? Punya. Punya IG juga? Punya. Kalian kalau komunikasi sama teman misalkan chat sama pacar atau sama teman, sahabat dan sebagainya menggunakan bahasa aku kan, aku atau gue. Wow. Jadi sebenarnya di sini penggunaan bahasa itu sudah mampu. Jadi sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia yang bagus sudah terpikirkan akibat dari bahasa Indonesia sendiri. Di sini ada poin pertama, ada eksistensi bahasa Indonesia terancam tersingkirkan. Jadi di sini bahasa Indonesia jika kita sebagai penegak tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, tidak menggunakan bahasa gaul dan kita, maka bahasa Indonesia sebagai identitas budaya tersebut bisa tersingkirkan. Selanjutnya, poin kedua ada menurunnya derajat bahasa Indonesia. Karena adanya bahasa gaul yang begitu mudah digunakan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan hanya orang-orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul tersebut, maka remaja saat ini lebih memilih untuk menggunakan bahasa tersebut sehingga nantinya akan menjadikan bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya poin ketiga ada menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia itu sendiri dan bisa nantinya menjadi pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Nah, sehingga
Tidak dapat dipungkiri suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh adanya bahasa gaul itu sendiri. Selanjutnya ada poin keempat, komunikasi terbatas. Jika pemahaman kita tentang bahasa Indonesia minim, maka kita akan kesulitan dalam menyampaikan ide dan informasi secara jelas. Atau bahkan kita nantinya akan mengalami kesulitan saat berkomunikasi dengan orang luar kota. Oke, poin kelima ada keterbatasan akses pengetahuan. Jika pengetahuan kita terhadap bahasa Indonesia kecil sekali, maka kita nantinya akan mengalami keterbatasan dalam perkembangan bahasa yang dapat menghambat akses masyarakat terhadap literatur, sains, informasi global, dan membatasi pengembangan intelektual. Tanpa bahasa Indonesia, kita tidak akan dapat memahami secara menyeluruh tentang informasi-informasi global, karena keseluruhan informasi-informasi global tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Menjelaskan supaya mencegah hambatan perkembangan bahasa Indonesia. Pastinya dalam perkembangan bahasa Indonesia itu banyak hambatannya ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana upaya kita untuk menumbuhkan perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, menanamkan dan mengembangkan pemahaman dan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Yang perlu kita lakukan adalah menanamkan guru, orang tua, kemudian masyarakat. Bagaimana caranya menanamkan dan mengembangkan pemahamannya? Yaitu orang tua harus mendidik anaknya untuk mengembangkan bahasa Indonesia, untuk menanamkan bahasa Indonesia. Bagaimana caranya? Itu ketika berinteraksi, orang tua menggunakan bahasa yang baik dan benar. Setidaknya kalau tidak benar, baik lah ya. Kemudian kedua, adanya tindakan nyata dari semua pihak yang berbeda terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Agar bahasa Indonesia itu bisa berkembang secara baik dan benar, kita harus seluruhnya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab. Nah, berarti itu sudah melakukan tindakan yang nyata seperti yang kita jelaskan sebelumnya, mengutamakan bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi bangsa. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kita harus mengetahui bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang dapat kita gunakan untuk merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, dengan menanamkan semangat ini, maka masyarakat Indonesia akan lebih mengutamakan bahasa Indonesia daripada bahasa asing maupun bahasa alay. Kemudian selanjutnya yaitu pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia, baik itu layar lebar maupun sinetron. Yaitu penggunaan bahasa Indonesia secara benar oleh para pelaku dalam film tersebut, maka mereka yang dijadikan idola oleh masyarakat luas, maka masyarakat tersebut akan mengikuti bahasa mereka. Nah, itulah mengapa mereka dalam memerankan film tersebut harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, agar mereka yang mengidolakan para aktor akan mengikuti idola mereka. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan ke kuis, tapi sebelum itu saya akan sedikit memperjelas lagi apa sih perbedaan dari bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar. Dari tadi sudah dijelaskan sedikit oleh teman-teman saya. Di sini saya akan memberikan kesimpulannya bahwasanya bahasa Indonesia yang baik adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks pembicaraan ataupun penulisannya. Dan bahasa yang baik ini tidak harus sesuai dengan UEFI atau KBBI. UEFI di situ yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang telah ditentukan atau sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang biasa disebut dengan UEFI, dan juga sesuai dengan KBBI. Biasanya bahasa Indonesia yang besar ini digunakan dalam konteks resmi, contohnya pidato,
Sedangkan untuk bahasa Indonesia yang baik biasanya digunakan untuk percakapan kita sehari-hari dengan teman kita. Gitu. Kalau yang bisa langsung maju. Ada yang mau maju? Maju. Terus mungkin. Tunjuk. Ayo. Yang tahu. Virus. Virus. Tidak sudah ubah ya. Sudah ubah. Kita bahasa Indonesia. Ayo dek. Ayo siapa? Gue ya, saya. Ini yuk. Langsung dia. Saya. Kurang besar. Hapus langsung hapus. Hapus. Bentar. Ya, hapus garisnya. Nah. Saya langsung nganterin adik saya. Sekolah. Pilih salah satu tidak apa-apa. Oh, pilih salah satu jawab aja. Mau yang atas atau yang bawah? Ayo. Yang atas. Lanjut, langsung jawab. Langsung jawab yang benar gimana? Ini ganti ya. Apa lagi? Terus sudah dari mana? Kakak. Namanya? Ada lagi? Terus? Gak apa-apa. Gue rasa salah nggak? Iya gak apa-apa. Tapi menurut kamu tuh dek, seharusnya apa? Seharusnya Ada lagi? Ada yang lagi? Tiga yang atas. Yang masih. yang atas. Ayo, Fajar Badar. Twinnie baby. Oh, ini ada dua kesalahan. Berarti di sana dikasih apa? Orang apa? Jadi saya langsung mengantarkan, bukan nganterin. Di KBBI itu tidak ada kata nganterin. Adanya mengantarkan